Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianisa dengan NPM 2502060036 dan saya adalah Septari dengan NPM 25020016. Dengan saya Gema Zaisa Halimta dengan NPM 2502080023. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan materi tentang teori kepribadian psikoanalisis sosial dari Karen Horney. Teori Karen Horney. Teori Karen Horney menekankan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, bukan semata-mata dorongan biologis. Ia mengembangkan psikoanalisis dengan fokus pada hubungan interpersonal dan kecemasan dasar, seperti basis anxiety. Dasar pemikiran teori Horney, kepribadian terbentuk dari pengalaman sosial awal, terutama hubungan anak dengan orang tua, budaya dan lingkungan sosial, lebih dominan dibanding faktor biologis. Gangguan kepribadian muncul karena kegagalan memenuhi kebutuhan emosional dasar. Prinsip kepribadian, prinsip utama dalam teori Horney, rasa cemas akibat lingkungan yang tidak aman. Contohnya, anak yang merasa tegang di rumah karena sering terjadi pertengkaran. 2. Remaja yang cemas berada di lingkungan yang rawan kejahatan. 2. Kemarahan terhadap kepada orang tua atau lingkungan. Contohnya, dalam dan menjauh. Seorang anak merasa orang tuanya selalu memarahinya. Tanpa mendengarkan penjelasannya, ia tidak membantah tetapi menjadi lebih pendiam dan jarang bicara di rumah. 3. Kebutuhan berlebihan sebagai cara mengatasi kecemasan, yaitu contohnya 1. Mencari persetujuan orang lain secara berlebihan. Seseorang selalu ingin dipuji dan diterima oleh orang lain karena takut ditolak. 2. Keinginan berlebihan untuk berkuasa atau mengendalikan orang lain. Orang ingin selalu memimpin dan mengatasi orang lain supaya merasa lebih aman dan tidak diremehkan. 3. Ketergantungan berlebihan pada orang lain. Seseorang selalu meminta bantuan atau perlindungan karena takut menghadapi masalah sendiri. 4. Keinginan berlebihan untuk menjadi sempurna. Seseorang ingin selalu terlihat sempurna agar tidak dikritik atau dianggap gagal. 5. Mengajar kesuksesan atau kekayaan secara berlebihan dilakukan untuk menutupi rasa tidak aman atau rendah diri. Kemudian yang keempat, gambaran diri ideal yang sering tidak realistis. Contohnya yaitu ingin selalu sempurna dalam segala hal. Misalnya, seseorang merasa harus selalu mendapat nilai tertinggi di kelas dan tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Gambaran diri ideal yang tidak realistis membuat seseorang menurut dirinya secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan stres, rasa gagal, atau kecewa ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapannya. Struktur kepribadian. Horney membagi strategi menghadapi kecemasan menjadi 3 pola utama, yaitu 1. Moving toward people, mendekati orang, bergantung, ingin disukai. 2. Moving against people, melawan orang, agresif, dominan, kompetitif, ingin berkuasa dan mengontrol. Yang ketiga, moving away from people, menjauhi orang, menarik diri, menjaga jarak, emosional, mandiri secara berlebihan. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian terjadi karena konflik antara real self diri nyata atau potensi dan kemampuan asli individu. Idealized self, diri ideal, gambaran diri sempurna yang tidak realistis. Jika jarak antara keduanya terlalu jauh, maka muncul rasa rendah diri, perfeksionisme ekstrim, kecemasan kronis. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, kehangatan dan penerimaan,
stabilitas emosional keluarga, budaya, dan lingkungan sosial. Jika kebutuhan kasih sayang terpenuhi atau berkembang kepribadiannya sehat. Jika tidak, berkembang kecenderungannya neurotik. Selanjutnya, implikasi terhadap bimbingan dan konseling. Teori Horney sangat relevan dalam layanan BK di sekolah, yaitu membangun hubungan konseling yang aman, membantu siswa mengenali pola relasi, mengurangi standar diri yang tidak realistis, dan fokus pada faktor sosial. Kesimpulan, teori Karen Horney menekankan bahwa kepribadian dibentuk oleh hubungan sosial. Kecemasan dasar menjadi akar gangguan kepribadian. Individu sehat adalah individu yang mampu menerima diri dari menjalin relasi secara seimbang. Dalam BK, teori ini membantu konselor memahami pola relasi dan konflik internal siswa. Kami akhiri presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.